finish. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin akan menyajikan kepada kalian semua sebuah film seru dan penuh dengan aksi baku tumbuh yang pastinya akan membuat hormon adrenalin kalian meningkat sebanyak 999,9%. Bercerita tentang seorang senpai bela diri yang harus melawan banyak sekali penjahat demi menyelamatkan para gadis-gadis korban penculikan. Sekian, lantas seperti apakah keseruan film kali ini? Langsung saja, ini dia kehidupan setelah bertarung yang dirilis pada tahun 2024. Pria ini bernama Alex, pemilik sekaligus mantan atlet dan juga pelatih seni bela diri yang cukup terkenal. Akan tetapi dia tidak pernah terlibat dalam aksi penyalahgunaan seni bela diri yang dia kuasai. Hari itu setelah berhasil memberikan pelajaran kepada salah satu anak muridnya, Alex mendapati berita dari karyawannya yang bernama Julie kalau kawan lama sekaligus atlet terkenal bernama Areo Gomez sedang membuat heboh sosial media dengan postingannya. Rupanya Gomez memuji kehebatan dari Alex yang dulunya merupakan seorang mantan atlet terkenal. Akan tetapi, untuk membuktikan siapakah yang lebih hebat di antara mereka berdua, Gomez pun menantang Alex untuk bertarung nanti. Tidak lama setelah itu, seorang ibu bernama Samantha pun datang untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Terry, dan juga dirinya sendiri untuk menjadi murid di sekolah itu. Tentu saja dengan senang hati Alex pun menerimanya serta memberikan Samantha sebuah pelatihan privat sebagai uji coba. Samantha pun terlihat cukup senang dengan pelatihan tersebut. Besok harinya ketika ingin untuk berlatih, tiba-tiba mantan suami dari Samantha bernama Victor pun muncul dan menjadi cemburu dengan kedekatan dari Alex dan juga Samantha. Setelah itu, Alex kemudian memberikan pelatihan kepada anak-anak dan berlanjut memberikan pelatihan juga untuk kelas dewasa. Setelah itu, tentu saja dia pun melakukan pelatihan privat untuk Samantha. Setelah selesai melakukan latihan bersama Samantha, Samantha mengajak Alex untuk melakukan makan malam. Sayangnya Alex di situ menolak karena ada aturan di sekolahnya yang melarang untuk menemui orang tua murid di luar jam sekolah. Samantha pun terlihat kecewa dan beranjak pergi. Setelah dipikir-pikir, daripada rugi dan kehilangan kesempatan, Alex langsung berlari menemui Samantha dan menerima ajakan untuk makan malam. Samantha pun terlihat bahagia dan singkat waktu malamnya mereka langsung makan malam, sembari bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Tanpa mereka sadari, rupanya Victor sedari tadi mengawasi mereka berdua dari dalam mobilnya. Besok harinya, Victor pun datang ke sekolah sembari membawa ajudannya, yang kita sebut saja Botak. Tanpa banyak bicara, Victor langsung mengajak Alex untuk berkelahi dengan Botak. Alex pun akhirnya dengan terpaksa setuju untuk menerima ajakan tersebut. Dan yang terjadi, tentu saja Alex yang merupakan salah satu mantan atlet profesional mampu untuk menumbangkan Botak dan juga mengancamnya agar tidak pernah kembali lagi ke sekolahnya. Malam harinya, Samantha mendatangi Alex untuk mengecek kondisinya, serta curhat tentang Victor yang tidak pernah untuk melepaskan dirinya meski sudah cerai. Samantha juga berkata agar Alex lebih berhati-hati dengan Victor, karena Victor orangnya cukup nekat. Alex pun menenangkan Samantha dan berujung pergulatan.
Besok harinya seperti biasa, Alex melakukan pelatihan kepada para muridnya. Namun dia kedatangan 2 orang yang juga ingin belajar. Setelah diberikan sedikit pengarahan, rupanya si pria bernama Ethan dan juga John sudah memiliki dasar bela diri yang sangat baik. Di tengah sesi latihan, Ethan dan John secara sengaja memukul 2 murid Alex hingga kuat. Seketika Alex pun mengetahui kalau Ethan dan juga John merupakan ahli bela diri juga. Dan kedatangan dari mereka berdua rupanya untuk menantang Alex berkelahi. Dengan profesionalnya, Alex pun menerima tantangan tersebut dan melawan John. Sementara itu, Julia yang melihat kekacauan sedang terjadi, dia pun segera untuk menelpon polisi. Tentu saja dalam perkelahian tersebut, Alex jauh lebih unggul dengan berhasil menjatuhkan John berulang kali. Ethan yang tidak terima mencoba untuk menyerang, namun berhasil ditangkis oleh salah satu muridnya. Dan ketika sudah membuat kuda-kuda untuk bertarung, tiba-tiba Julia datang untuk menyuruh Ethan serta John pergi, karena dia sudah memanggil polisi. Keesokan harinya terlihatlah anak dari Julia bernama Violet serta kawannya yakni Lainey meminta uang untuk pergi membeli es krim. Sialnya ketika mereka akan kembali, Violet dan juga Lainey malah diculik. Setelah lama menunggu, Julia yang khawatir langsung saja menanyakan Violet kepada Alex dan segera untuk mencarinya. Julia pun begitu terkejut ketika dia menyadari kalau anaknya telah diculik. Malam harinya, Julia dan orang tua dari Lainey sangatlah bersedih atas penculikan putri mereka itu. 1 minggu setelah itu, terlihatlah kondisi dari Julia yang kini semakin terpuruk karena terus mencari anaknya tanpa beristirahat. Setelah itu, Julia pun memasuki toilet untuk menenangkan dirinya. Akan tetapi, setelah dicek oleh Samantha, mereka pun terkejut menemukan Julia yang sudah pingsan karena kebanyakan mengkonsumsi obat penenang. Berganti kepada Samantha yang sedang memberikan Terry kepada ayahnya Victor sementara waktu, di mana terlihat betul kalau si Victor ini masih sangat ingin untuk kembali bersama Samantha. Akan tetapi Samantha menolak karena Victor ini sering berbuat kasar kepada dirinya. Cerita pun kembali kepada Alex yang kini didatangi oleh Aryo. Setelah mengucapkan rasa simpatinya kepada anak-anak yang hilang, Aryo pun langsung saja mengajak Alex untuk melakukan sesi tanding setelah seluruh murid dari Alex sudah pulang. Kemudian setelah semua murid sudah pulang, akhirnya perkelahian antara Alex dan Aryo pun dilakukan untuk menentukan siapakah yang paling kuat di antara mereka berdua. Biar lebih seru, Mimin sarankan kalian untuk mencari dan menonton sendiri pertarungannya di film penuh. Namun pada akhirnya Alex pun berhasil menunjukkan kalau dirinya lah yang terkuat. Di lain tempat kita pun diperlihatkan keberadaan dari Violet dan juga beberapa anak lainnya yang sedang dikurung di dalam kandang. Bangsatnya lagi Violet yang hanya mencoba untuk bertanya kepada si penculik, dirinya malah dipukul menggunakan pistol. Setelah itu para gadis-gadis pun difoto untuk nantinya dijual. Di lain sisi, Samantha yang khawatir dikarenakan Victor tidak kunjung untuk mengangkat teleponnya dan mengembalikan Terry, dia pun langsung saja berinisiatif untuk tancap gas pergi ke rumah Victor yang letaknya sendiri terpencil di dalam hutan. Setelah sampai, Samantha secara diam-diam mengecek kondisi rumah yang sunyi dan mendapati mobil van dengan kunci di dalamnya. Setelah dia memasuki gudang, Samantha pun dibuat terkejut ketika dia melihat si botak yang sedang mengancam anak kecil yang mencoba untuk kabur dengan sangatlah kasar. Yap, benar sekali, rupanya sosok yang menculik Violet
dan juga anak gadis lainnya adalah Victor dan si botak. Mengetahui kebenaran tersebut, Samantha langsung bersembunyi. Setelah si botak sudah masuk ke dalam rumah, Samantha pun bergegas untuk mengecek ke dalam gudang dan menemukan anak-anak korban penculikan. Samantha seketika mengirimkan lokasi tersebut kepada Alex. Namun ketika akan memberitahukan kondisi yang terjadi, tiba-tiba si botak menghantam Samantha hingga pingsan dan ponselnya sendiri juga mati kehabisan baterai. Setelah sudah sadar, Samantha pun menanyakan perbuatan biadab dari Victor dan juga bertanya tentang keberadaan dari anaknya, Terry. Namun Victor di situ hanya menjawab dengan sebuah bogeman mentah. Setelah itu, Samantha pun langsung saja dikurung di dalam kandang bersama dengan anak-anak. Di lain sisi, Alex yang menerima pesan dari lokasi Samantha, dia pun bergegas ke lokasi tersebut karena ponsel dari Samantha sudah tidak aktif. Setelah sampai, Alex melihat Terry dan juga Victor yang pergi menggunakan mobil. Alex pun mengecek rumah dengan memanggil nama Samantha. Untung saja saat itu tidak ketahuan oleh si botak karena sedang asik menggunakan earphone. Mendengar suara dari Alex, Samantha beserta anak-anak langsung saja memanggil dirinya. Tentunya Alex sangat terkejut ketika dia melihat anak-anak yang diculik. Setelah membebaskan mereka semua dan mendapatkan penjelasan dari Samantha, mereka pun segera melarikan diri menggunakan mobil van dan sempat dikejar juga oleh si botak yang sudah bangun. Ketika mereka hampir sampai di kantor polisi, Victor pun menelepon Samantha dan menyuruhnya untuk menyerahkan anak-anak. Kalau tidak, maka dia akan menghabisi Terry yang merupakan anaknya sendiri. Samantha dan Alex awalnya tidak setuju dan hendak untuk melaporkan kepada polisi. Namun dengan teganya Victor malah mengancam dengan memotong jari dari Terry. Pada akhirnya mereka pun tidak jadi ke kantor polisi dan memutuskan untuk melakukan pertukaran di sekolah seni bela dirinya Alex. Alex kemudian membawa semuanya menuju ke sekolahnya. Alex dan Samantha begitu terkejut setelah mereka mengetahui kalau salah satu gadis sudah tewas akibat sebelumnya dipukul oleh si botak. Alex pun menyuruh Samantha untuk bersembunyi bersama anak-anak di dalam kantornya, sementara dia sendiri akan bersiap-siap untuk menghadapi Victor. Di luar sekolah terlihatlah Victor dan rombongannya termasuk Ethan dan juga John yang sudah ada dan bersiap untuk memasuki sekolah. Alex sendiri tidak bisa untuk menelpon bantuan karena jaringan teleponnya sudah diputuskan oleh kelompok Victor. Setelah itu, Victor pun menyuruh semua anak buahnya terkecuali Ethan untuk masuk dan menghabisi Alex. Setelah para penjahat sudah masuk ke dalam gedung, dengan cepat Alex langsung saja menggunakan kemampuan bela dirinya untuk menghajar mereka semua tanpa ampun. Beberapa penjahat pun berhasil Alex lumpuhkan, dan ketika dia akan mengikuti penjahat yang mencoba untuk membobol pintu tempat Samantha dan anak-anak bersembunyi, Alex dihadang oleh penjahat yang menggunakan pisau. Pertarungan pun terjadi sampai akhirnya si penjahat mati karena pisaunya sendiri. Setelah itu, Alex kemudian melanjutkan melawan penjahat yang menggunakan pistol yang ternyata adalah si botak. Setelah bertarung cukup sengit, Alex kemudian berhasil melempar si botak ke lantai 1. Dia pun lanjut melawan salah satu penjahat yakni si John, dan dari sinilah kita akan melihat Alex yang membuang semua sisi kemanusiaannya untuk menghabisi para penjahat secara langsung menggunakan tangannya sendiri. Setelah itu, Alex kemudian memberikan pistol kepada Samantha untuk berjaga-jaga, sementara dirinya sendiri lanjut untuk melawan si botak dan para anak buah Victor yang tersisa. Tentu saja di pertarungan kali ini, Alex secara brutal mengeluarkan semua kemampuan bela dirinya, serta menghabisi mereka semua tanpa ampun.
Sialnya si botak memanfaatkan kelengahan dari Alex dan berhasil menghajarnya. Akan tetapi karena sudah dibayar mahal, Alex pun bangkit dan lanjut menghajar si botak sampai motak. Merasa kalau semua anak buahnya sudah dikalahkan, Victor akhirnya menugaskan Ethan untuk masuk dan melawan Alex. Pada akhirnya pertarungan sengit dan brutal pun terjadi antara Alex dan juga Ethan, sampai akhirnya setelah berhasil untuk menghabisi Ethan, Alex pun malah ditodong oleh Victor yang membawa Terry bersama dirinya. Tentu saja di situ Victor merasa begitu gemetar setelah melihat semua anak buahnya sudah dihabisi secara ganas oleh Alex. Samantha pun datang dan menodongkan Victor dengan pistolnya sampai akhirnya You're fucking dead. Setelah 3 minggu dari kejadian tersebut, kini terlihatlah Samantha yang membawa Alex serta Terry ke sekolahnya. Sesampainya di sekolah, Alex pun disambut hangat oleh semua orang tua murid dan juga orang tua dari korban yang berterima kasih atas pengorbanan dari Alex karena sudah menyelamatkan anak-anak mereka. Film pun selesai. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih juga bagi kalian yang menyukai video ini dan sudah like dan juga subscribe pada channel ini. Sebuah film yang cukup sederhana namun mempunyai aksi baku tumbuh yang sangatlah brutal dan sangatlah ganas beradrenalin. Sebuah pesan Mimin kepada kalian agar selalu menjaga anak kalian atau anak-anak di lingkungan kalian. Dan jangan lupa agar berlatih ilmu bela diri, minimal dengan berlatih memukul pohon pisang. Mimin selaku tuan rumah dari channel ini undur diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tabea.